Ayah dengan putrinya yang sedang tidur. Lalu masukkan ke dalam oven untuk dibakar. Pasangan itu dengan hati-hati memasukkan putri mereka ke dalam. Setelah saling memandang, mereka segera menutup pintu. Putri dibangunkan oleh suara penutup yang keras. Dan berteriak panik. Dia menendang pintu keluar dan mencoba merangkak keluar. Ayah menginjakkan kakinya di punggung putrinya. Lalu ambil rambutnya dan tarik ke belakang. Sang ibu mengambil kaset itu dan merobeknya. Dan tutup mulut putrimu. Kemudian pasangan itu bergabung untuk mendorong gadis kecil itu ke dalam oven. Dia melepas kasetnya. Lalu menangis dan memohon pada orang tuaku untuk melepaskanku. Dia tidak ingin dibakar hidup-hidup. Tidak peduli bagaimana para gadis menangis. Orang tua tetap bergeming. Mereka juga menyegel pintu oven dengan pita perekat. Kemudian sang ayah mengangguk. Ibu dengan kejam menekan tombolnya. Api biru segera muncul. Pasangan itu berdiri menonton. Anak perempuan dibakar hidup-hidup dalam microwave seperti itu. Sekarang pekerja sosial. Nama Emily membuat polisi menerobos masuk. Dan melihat gadis kecil itu terkunci di dalam oven. Emily kagum. Kenapa orang tua begitu kejam? Mereka ingin membawa putrinya ke neraka. Untungnya dia dikeluarkan dari oven oleh Emily. Pasangan itu tidak berniat mengampuni putri mereka. Ayah diam-diam menyerang polisi dari belakang. Sang ibu memegang pisau dan bersiap menembak. Setelah menyelesaikan ayahnya, polisi segera merampas pisau dari tangan ibu. Tamparan menyebabkan dia jatuh ke tanah. Sang ibu menatap putrinya dengan tatapan tajam. Suka ingin makan gadis kecil mentah segar. Setelah itu, pasangan itu dibawa ke pengadilan. Keduanya ditemukan memiliki masalah psikologis. Mereka harus menghabiskan sisa hidup mereka di rumah sakit jiwa. Setelah menyelamatkan gadis kecil itu, Emily tergerak oleh belas kasihan. Dia akan mengurus sendiri anak malang ini. Sampai menemukan keluarga untuk mengadopsinya. Emily membawa bayi perempuan ke rumahnya. Kemudian siapkan ruangan yang hangat dan sisir rambutnya. Seperti bagaimana dia merawat anaknya. Saat melihat gadis lugu di depannya, Emily sangat menyayangi anak itu. Tidak tahu itu saat dia menginjakan kaki di rumah. Akan menjadi awal mimpi burukku. Emily datang sendirian ke rumahnya untuk membersihkan pakaiannya keesokan harinya. Dia melihat lubang cacing aneh di ruang bawah tanah. Di pintu kamar pasangan ada dua kunci besi besar. Lantai tergores karena dipindahkan furnitur. Seperti sedang mencari sesuatu yang akan masuk. Saat melihat ruangan menakutkan ini, itu membuat Emily semakin yakin bahwa orang tuanya punya masalah kejiwaan. Tidak lama setelah hal tak terduga terjadi. Hari itu Emily pergi ke kantor kesejahteraan anak untuk bekerja seperti biasa. Baru saja tiba dia mendengar berita yang luar biasa. Seorang anak laki-laki yang bertanggung jawab atas Emily. Dia membunuh orang tuanya dengan tangannya sendiri. Saat melihat TKP yang sangat tragis, dia tidak percaya ini yang dilakukan anak berusia 10 tahun. Polisi memberitahu Emily. Pada saat itu untuk mengontrol anak laki-laki, mereka membutuhkan 3 pria kekar. Entah kenapa anak itu punya stamina sekuat itu. Menurut penyelidikan polisi, sebelum penyerangan, anak laki-laki itu menerima telepon dari Emily. Dia mencurigakan. Karena aku tidak pernah menelepon bocah itu di telepon. Jadi kemungkinan besar orang itu perempuan. Menghadapi pertanyaan polisi, dia dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak pernah menelepon. Emily juga berpikir mungkin dia salah paham dengan gadis itu. Tetapi polisi menyadari dia berbohong. Emily menemukan anak itu untuk menanyakan kasus yang terjadi hari itu. Anak itu langsung ke atas. Saya sebenarnya menerima telepon dari rumah Emily malam itu. Tapi seorang pria bernama. Setelah itu, Emily langsung menggigil. Dalam ruangan di luar dia dan dia. Tidak ada pihak ketiga. Jadi siapa pria ini? Dari situlah Emily mulai ragu padanya. Sepertinya dia merasakan. Dia tidak sesederhana kelihatannya.
Pacar malam datang menebak Emily sepulang kerja. Saat aku melihatnya di sini, dia memberikan konseling psikologis untuk gadis itu. Dalam proses ini, walaupun masih kecil, tapi dia mengucapkan beberapa kalimat yang sangat dewasa. Tetapi kata-katanya penuh dengan provokasi dan penghinaan. Tidak ada sedikit pun kepolosan yang seharusnya dimiliki anak-anak. Setelah percakapan itu dia merasa sangat takut. Dia biasa ngobrol dengan banyak anak, tapi tidak pernah merasakan perasaan ini. Apa yang kamu rasakan? Merasa terancam. Pacar pergi dari sini karena cemas. Tanpa diduga, ini akan menjadi kali terakhir keduanya bertemu. Dia merasakan sesuatu di telinganya. Segera, seekor lebah dibawa keluar. Dia terkejut. Bagaimana lebah seperti itu bisa masuk? Tapi sudah terlambat untuk berpikir. Dia segera melemparkan lebah itu ke toilet. Lalu cuci muka untuk menghilangkan stres. Sekarang dua lebah keluar dari telinga lagi. Dia segera menepisnya dan menghentakkannya dari bumi. Kemudian kejadian menakutkan terjadi. Banyak lebah di belakangnya. Dia takut menangis. Lalu buka kancing bajunya dengan hati-hati. Dan gunakan baju untuk menangkap lebah. Selanjutnya dia segera membuang mereka ke toilet. Segera setelah dia menghela nafas lega, tangannya menjadi sakit. Dia tersiksa sampai ekstrim. Kemudian lebah merangkak keluar dari matanya. Hidung dan mulut semuanya dikelilingi banyak lebah. Lalu dia mati. Pantulan lebah juga hilang seketika. Selama pemakaman, Emily menangis terseduh-seduh. Kesehatannya masih sangat baik. Mengapa kematian mendadak seperti itu? Gadis kecil memegang tangan Emily untuk menghibur. Tapi dia menolak. Sejak membawanya pulang. Tetapi orang di sebelah Emily terus mengalami masalah. Semuanya berhubungan dengan gadis itu. Ini membuat Emily waspada terhadapnya. Untuk mengklarifikasi fakta, Emily menemukan ayahnya. Dia baru saja buka mulut dan bertanya siapa almarhum. Apa yang terjadi di sekitar Emily? Sepertinya sesuai prediksinya. Ternyata dia bukan orang biasa. Ada iblis yang tinggal di tubuhnya. Dan bisa merasakan semuanya. Dia dulu mempunyai keluarga yang sangat bahagia. Tetapi sejak kematiannya, kerabatnya telah meninggal satu persatu. Saat ini, hanya pasangan tersebut yang memiliki anak. Alasan dia memilih mengikuti Emily adalah kepribadiannya baik. Dia hidup dengan itu. Setelah dipilih olehnya, dia tidak bisa pergi dengan mudah. Sekarang Emily mengerti. Awalnya yang dia selamatkan adalah iblis. Sejak itu Emily menjadi sangat dingin terhadapnya. Tapi perilakunya membuatnya marah. Dia mulai menggunakan segala trik untuk membuat Emily takut. Saat dua orang naik lift tiba-tiba terguncang. Lalu terjun dengan kecepatan tinggi. Emily takut. Setelah lift terbuka, Emily menemukan pantulan itu hanyalah ilusi. Dia bekerja lembur sendirian di malam hari. Kursi di kantor selalu diputar. Emily sangat takut hingga bulu di belakang lehernya tumbuh. Spirit telah mencapai ambang kehancuran. Hal yang lebih menakutkan masih tertinggal. Tidak ada seorang pun di sana, lihat. Emily jadi gila karena penyiksaannya. Dia ingin membawanya pergi. Ayahnya berbeda pendapat. Karena siapapun yang membawanya pergi, semua tragedi akan terulang. Jadi tidak baik membiarkannya pergi, tidak baik membiarkannya bersamamu. Saat ini hanya ada satu opsi tersisa. Itu membunuh gadis itu saat dia tertidur lelap. Ketakutan dalam hati manusia adalah sumber kekuatannya. Selama dia tidak takut, dia tidak akan bisa menyakiti manusia. Setelah pulang, Emily melihat semua gambar tertumpuk rapi di tanah. Dan beberapa gambar dalam bingkai. Di mana dua foto menghadap ke bawah. Dia mengambilnya dan kagum. Apakah pacar sudah meninggal? Emily menyadari. Orang-orang dalam bingkai foto adalah target pembunuhannya.
Foto ketiga adalah foto dirinya bersama polisi. Ini menunjukkan polisi adalah target pembunuhan berikutnya. Jangan meninggikan suaramu kepadaku. Tidak ada yang bisa berpikir. Seorang gadis kecil yang lugu. Memiliki kepribadian rahasia lagi. Setelah melihat wajah aslinya, Emily segera berlari ke kamar dan mengunci pintu. Dia kemudian memindahkan lemari di belakang pintu dengan sekuat tenaga. Selanjutnya Emily mendorong tempat tidur di sana. Tetapi ini pun tidak dapat menghentikan kekuatannya. Emily ketakutan dan merangkak ke bawah tempat tidur. Gadis kecil itu mendekatinya dengan postur yang aneh. Dan mengatakan bahwa dia ingin terus memiliki cinta Emily. Dia sangat takut hingga tenggorokannya tercekat. Hanya dapat menyetujui sementara. Kemudian Emily memasukkan obat tidur ke dalam gelas berisi air. Dia meminumnya tanpa peringatan. Setelah gadis itu tertidur, Emily pegangan pintu kamar tidur dengan tali. Untuk memperbaikinya, siram bensin ke sekeliling rumah. Selanjutnya dia menyalakan korek api dan melemparkannya ke tanah. Rumah langsung terbakar. Emily dengan tenang berjalan keluar dengan tangki ikan. Sejak mengadopsinya, teman-teman di sebelahnya dibunuh satu persatu. Kali ini juga menghilangkan iblis. Saat itu terjadi hal yang aneh. Gadis itu berdiri di tengah kerumunan tanpa terluka. Emily sangat kecewa. Apakah mustahil untuk menghilangkan kejahatan ini? Karena rumahnya terbakar. Mereka harus mencari tempat tinggal lain. Emily ingat perkataan ayahnya tadi. Taklukkan saja rasa takut. Iblis tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Dia bisa merasakan pikiran Emily. Dia menciptakan kembali adegan kecelakaan mobil yang terjadi tahun itu. Itu membuatnya takut ketika dia hendak menabrak truk. Emily menyadari, ini masih ilusi yang dia sebabkan. Emily mengerahkan keberaniannya dan menginjak pedal gas. Saat dia membuka matanya, dia masih tidak terluka. Ini pertama kalinya mengatasi rasa takut. Ini membuat Emily mendapatkan banyak keberanian. Setelah melihatnya begitu gila, dia takut, tapi Emily hadir. Tidak takut pada apapun termasuk kematian. Ia melompati pagar dan terjun ke danau. Tidak takut aku dan iblis akan masuk neraka bersama-sama. Air cepat meluap ke dalam mobil. Emily menemukannya tidak sadarkan diri. Dia melepaskan sabuk pengamannya dan ingin segera keluar. Gadis kecil itu memegang erat tangan Emily. Dan lihat dia dengan aneh. Emily mengingatkan dirinya untuk tidak takut. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorongnya ke dalam air. Sampai kamu tercekik. Dia menampakkan wajah aslinya. Emily menggunakan seluruh kekuatannya untuk berenang ke atas. Tetapi ditarik kembali oleh sebuah lengan. Setelah berjuang beberapa saat, Emily berhasil menyingkirkan iblis. Segera dia mengapung ke permukaan. Akhirnya Emily berhasil. Kisah ini memberitahu kita untuk tidak mundur ketika menghadapi kesulitan. Tapi langsung saja, dapatkan kekuatan untuk mengalahkan kekuatan jahat.